saya akan lanjutkan penjelasan mengenai Virtual Private Network atau yang disebut dengan VPN. Nah, sebelum saya lanjut, perlu anak-anak ketahui bahwa pada awal mulanya VPN dikembangkan itu hanya untuk jaringan perusahaan. Ya, jadi mengapa diperlukan adanya VPN dalam sebuah perusahaan itu adalah untuk menghindari pencurian data. Ya, jadi pencurian data di mana hal-hal yang menjadi kelebihan dari VPN itu adalah yang pertama privasi data. Ya, jadi memungkinkan data itu tidak bisa diakses oleh orang di luar dari perusahaan tersebut. Kemudian yang kedua itu adalah keamanan. Ya, jadi meminimalisir serangan-serangan yang datang dari luar jaringan. Kemudian yang terakhir adalah kebebasan. Ya, jadi karena jaringan VPN itu sifatnya adalah pribadi, jadi apapun yang ada di dalamnya itu akan luput dari pantauan orang lain. Nah, pada akhir-akhir ini penggunaan VPN sudah mulai digunakan oleh masyarakat umum. Jadi semua orang sudah bisa menggunakan VPN. Jadi yang pertama mungkin terasa dari manfaatnya itu adalah keamanan. Ya, karena VPN itu aman. Kemudian yang kedua nyaman karena di sana privasinya. Kemudian yang ketiga bisa membuat pengguna terbebas dari aturan pemerintah. Itu. Ya, nah yang dimaksud dengan terbebas dari aturan pemerintah, jadi mungkin ada beberapa website atau situs-situs dalam beberapa alasan diblokir oleh pemerintah agar warganya tidak bisa mengakses, tapi karena kita menggunakan VPN, jadi aturan tersebut jebol. Nah, dibanding dengan negara kita, blokir situs di China cukup parah. Ya, kenapa bisa dibilang cukup parah? Karena bahkan situs-situs seperti Facebook, Google, atau YouTube, dan mungkin ada juga situs yang lain itu diblokir penggunaannya di negara China. Ya, karena biasanya negara China dia mempunyai situs tersendiri untuk warganya gitu. Nah, jika misalnya ada warga China yang ingin mengakses ketiga situs ini atau situs-situs yang diblokir di China, maka penggunanya itu harus menggunakan VPN. Harus menggunakan VPN agar bisa mengakses situs-situs ini. Gitu. Ya. Nah, jadi pertanyaannya adalah bagaimana sih cara kerja dari VPN itu? Terus kenapa sih bisa VPN itu meloloskan aturan-aturan yang sudah dibuat dengan sedemikian rupa oleh pemerintah? Oke, baik. Jadi sebelumnya kita harus tahu terlebih dahulu bagaimana siklus internet ketika tanpa VPN. Ya, jadi kurang lebih siklusnya seperti ini. Yang pertama dari device, misalnya dia sedang mengakses situs tertentu seperti Facebook. Kemudian device itu akan menuju ke ISP. Ya. Kemudian dari ISP ini akan menyaring sesuai dengan aturan pemerintah. Jika misalnya situs tersebut diblokir, ya, maka firewall yang terpasang pada ISP akan menolak akses tersebut. Nah, jika misalnya situs tersebut tidak diblokir, maka firewall akan langsung meneruskan ke situs tersebut atau ke internet. Ya, jadi kurang lebih prosesnya adalah
device, kemudian ISP, dari ISP ke internet. Ya, jadi ISP ini seperti penghubung antara device dengan internet seperti itu. Dimana di sana ada firewall besar yang bertugas untuk menyaring situs-situs yang diakses oleh pengguna atau memonitor lalu lintas data yang ada di layanan jaringannya dia. Itu. Ya. Jadi ISP yang dimaksud di sini itu adalah operator-operator yang menyediakan layanan internet seperti misalnya XL, Indosat atau IndiHome, Telkom ya. Jadi itu merupakan contoh-contoh ISP ya. Nah, ini kalau jaringan internet, siklus internet tanpa terinstall VPN itu ya. Nah, bagaimana kalau dengan VPN? Nah, kalau dengan VPN maka ada tambahan aplikasi atau sistem yang bekerja, yaitu VPN server dan VPN client, di mana VPN client ini bekerja di peralatan atau di device, kemudian VPN server ini akan bekerja setelah ke ISP ya. Nah, bagaimana siklusnya ya? Nah, jadi dari pertama misalnya sebuah device sedang mengakses sebuah situs, misalnya Facebook, kemudian dia setelah itu VPN client bekerja. VPN client ini bekerja itu adalah mengenkripsi data atau situs yang diakses oleh device ini. Dienkripsi ini yang dimaksudlah dirahasiakan. Dia yang bertugas merahasiakan, mengubahnya dalam kode-kode tertentu ya. Kemudian setelah menjadi sebuah kode-kode tertentu, lalu baru dibawa ke ISP. Nah, mengapa bisa lolos ya? Mengapa situs tersebut bisa lolos setelah melewati ISP? Karena ini ya, karena proses enkripsi ya, dimana ketika sudah dienkripsi data situs ini diubah menjadi kode-kode sedemikian rupa yang tidak bisa dipahami oleh ISP ya. Ketika ini lewat ya, ketika ini datanya lewat ke sini karena tidak dipahami ya, karena dia sudah berubah, bukan lagi dalam bentuknya seperti ini ya, tidak dikenali, maka dia akan langsung lolos ya, maka dia akan langsung lolos di ISP. Kemudian setelah ISP baru ke VPN server ya. Nah, setelah datanya itu sampai di VPN server, maka data situs itu akan diubah kembali ke situs semula, kemudian baru ke akses ke internet itu ya. Jadi seolah-olah ISP ini hanya perantara, tapi dia tidak bisa membaca atau memahami situs mana yang dia diakses oleh user ya. ISP hanya tahu kalau bahwa situs yang diakses itu adalah ini ya. ISP menganggap situs yang diakses itu adalah alamat dari VPN itu, bukan dari situs yang diakses oleh pengguna itu. Sehingga maka dari itu VPN itu bisa meloloskan situs-situs yang diblokir ya, karena istilahnya VPN ini akan mengelabui ISP ya, akan mengelabui ISP dengan mengubah alamat dari situs yang diakses itu menjadi kode-kode yang tidak bisa dipahami oleh ISP itu ya. Baru nanti setelah di VPN server ya, setelah di VPN server baru nanti kode-kode tersebut akan diubah menjadi alamat situs yang sebenarnya, lalu baru dibawa ke internet. Itu kurang lebih seperti itu prosesnya ya. Jadi di sini dari device user www.facebook.com, kemudian ke VPN client mengubah alamat situs itu menjadi kode-kode sedemikian rupa ya. Kemudian setelah diubah baru melewati ISP
ISP tidak mengetahui apa yang diakses oleh situs, apa yang diakses oleh pengguna yang sebenarnya, ya, karena ya di ISP ini hanya tahu kalau ternyata dia mengakses VPN, ya. Kemudian ini dibawa ke server VPN. Nah, kemudian setelah sampai di sini baru diubah lagi ke alamat yang sebenarnya, ya, ke alamat yang sebenarnya, lalu baru diakses ke internet. Itu, ya. Jadi istilahnya kedua perangkat ini, VPN server dan VPN client, kong kali kong berkomunikasi dengan menggunakan bahasa isyaratnya mereka, gitu. Itu yang disebut dengan enkripsi, ya. Jadi apa yang menyebabkan VPN bisa meloloskan situs-situs yang dilarang oleh pemerintah? Ini karena di VPN itu ada proses enkripsi. Ketika melewati firewall pemerintah, firewall yang dibuat pemerintah, dan situs tersebut tidak diketahui sedang diakses, itu karena situs tersebut sudah diubah kode-kodenya, seperti itu, ya. Itulah mengapa VPN atau situs-situs itu bisa lolos oleh VPN ketika sampai di pemerintah. Oke, kurang lebih seperti itu, ya, proses dari VPN, ya. VPN user, kemudian VPN client mengubah menjadi kode-kode tertentu, kemudian setelah berubah baru masuk ke ISP. ISP tidak mengenali karena sudah berubah, kemudian baru ke VPN server dan baru ke internet. Itu, ya. Jadi bagaimana logikanya? ISP akan mengira device ini mengakses VPN server, alamat dari VPN ini, itu saja, ya. Kemudian nanti internet atau situs yang diakses itu akan menganggap bahwa yang mengakses itu bukan device ini, tapi device yang ada di sini, ya. Tapi device yang ada di sini, itu, ya. Jadi internet membacanya dari sini, ya, lokasi dari VPN. Makanya bisa dibilang VPN itu digunakan untuk mengubah lokasi. Kenapa bisa dibilang mengubah lokasi dari device? Karena internet itu hanya menganggap lokasinya itu dari VPN server, cuman bisa membacanya dari sini, ya. Ketika misalnya device terhubung dengan VPN server yang ada di Amerika Serikat, ya, maka lokasi dari device ini menjadi Amerika Serikat, ya. Situsnya itu akan menganggap bahwa orang yang mengakses tersebut ada di Amerika Serikat, ya, karena kita terhubung dengan VPN yang ada di Amerika atau server VPN yang ada di Amerika Serikat. Begitu juga dengan yang ada di Thailand, Jepang, itu misalnya, ya. Maka situs internet membaca lokasi yang mengakses itu dilihat dari di mana letak VPN servernya. Itu kira-kira seperti itu langkah kerjanya, ya.